warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan memberikan tutorial pemasangan atau penggantian pompa oli yang gak bisa jalan atau tidak berfungsi. Ini request dari pelanggan kami dari luar Jawa. Kita ikuti video selanjutnya. Nah, ini itu pembukaan bos drat yang selalu patah. Itu sering terjadi patah kalau dikirim ke luar pulau. Nah, seperti ini cara. Nah, kalau selesai udah terbuka, kita lanjut pemasangan dengan yang baru. Nah, itu gampang masukannya, tinggal di drat aja seperti itu. Coba lihat dulu tutup kaca olinya itu udah berfungsi dengan baik atau jelek. Nah, cek, kalau langsung diganti dengan yang baru. Nah, seperti itu cara pemasangannya. Kita lanjut ke bagian inti yang dipermasalahkan tentang penggantian pompa oli. Pertama-tama yang kita diperlukan aksesoris atau alat-alatnya berupa obeng dan kunci Inggris. Buka baut-baut yang 3 itu dibuka semuanya. Selesai terbuka, kita buka buat pipa yang kecilnya, pipa pendatarnya dibuka dulu, itu murnya untuk melepaskan dari pompanya. Kita lanjut ke pokok utama yang request bersama pelanggan kami yang dari luar Pulau Jawa untuk penggantian pompa oli yang kurang berfungsi. Setelah lepas pipa datarnya, kita buka, lepas saringan minyaknya. Ini pembungkus atau saringannya kita dibuka dengan baut yang ada itu, yang 3. Kita lepas bautnya. Nah, setelah lepas, kita tujuan ke arah kipas. Kipasnya kita itu ada mur, kita dibuka murnya. Sembari buka mur, kita harus tangan kanan harus pegang itu roda. Soalnya kalau gak dipegang itu akan terbawa muter semuanya. Jadi kita dipegang, dikunci sama tangan kanan, tangan kiri itu dibuka murnya. Murnya dibuka. Setelah lepas murnya, kita pipasnya dibuka dengan diputar. Nah, seperti itu pemutarannya.
udah terbuka semuanya. Kita lanjut pelepasan pipa yang tegak yang ke atas. Itu pipanya murnya harus dibuka dulu, dilonggarin dulu sampai keluar gitu. Sekarang dilepas dulu itu pipa oli tegaknya, kita dilepas sampai keluar. Nah, seperti itu cara pelepasannya. Kalau udah keluar, kita simpan dulu itu pipa pompa oli yang kurang baik. Kita ganti dengan yang baru. Nah, seperti itu. Caranya dibuka dulu sama seperti yang tadi, yang bekas itu dibuka dulu saringannya. Nanti di dalamnya ada kipasnya kita lepasin dulu. Setelah terlepas kipasnya, kita masukin ke pompa olinya. Cara pemasangannya seperti yang tadi gitu, harus sama. Nah, seperti itu ada cabang baut 3, kita diarahkan ke lubang baut. Kita pasang dulu murnya, tapi jangan terlalu kenceng, biarkan sampai nempel aja gitu, nempel aja untuk pengaturan kekencangan nanti kipasnya. Soalnya kalau langsung dikencengin kipasnya akan ngunci. Yang harus diperhatikan kalau pasang kipas itu harus sambil diputar-putar itu roda pulinya untuk memastikan bahwa mesinnya itu nggak keseretan. Jadi harus diputar, dicoba dimasukin pompa, dicoba diputar, dimasukin pompa, dicoba diputar gitu. Jadi harus diutamakan harus longgar gitu. Jangan sampai dipasangin kipas jadi seret. Nggak boleh begitu gitu. Harus setiap ada tindakan harus dicoba diputar-putar seperti itu. Nah, setelah dipasangin kipas, diatur kekencangannya, diputar lagi itu roda pulinya. Kalau misalkan terlalu longgar, kita seretin lagi. Kalau keseretan, dilonggarin lagi gitu. Sampai si kipas itu harus berputar, rodanya juga harus ringan, jangan ada yang mengganjal gitu. Nah, setelah longgar cukup, terus itunya muterannya gak terhambat, boleh langsung dipasangin mur seperti itu. Ulah pas langsung dikencengin, tapi sama harus diputar kembali gitu untuk memastikan bahwa yang dipasang kita itu benar-benar gak berpengaruh ke keseretan gitu. Itu yang harus diperhatikan itu dari soal pemasangannya. Setelah dipasang kipas, kita pasang baut yang buat dudukannya. Itu juga kalau pasang baut harus dicoba-coba sambil diputar-putar. Pasang baut, diputar kembali rodanya. Kalau misalkan jadi seret, kita geserin sedikit berapa mili. Misalkan kalau seret, seperti ini seret kah? Berarti harus digeserin sedikit. Longgarin dulu bautnya, kita geser sedikit.
Nah, langsung coba dikencengin lagi. Nah, seperti itu. Jadi setiap ada tindakan harus sambil dicoba kebagusan pemasangannya gitu. Nah, seperti itu cara menggesernya, sedikit-sedikit berapa mili gitu. Udah pas, si rodanya ringan, lancar, terus putarannya nggak ada hambatan, baru dikencengin sekencang-kencangnya. Jangan sampai bergeser kembali, itu harus benar-benar kenceng. Nah, seperti itu udah bagus. Tinggal kencengin sekencang-kencangnya. Nah, udah beres. Lanjut kita ke pemasangan komponen yang lain. Nah, setelah selesai pemasangan pompa, kita lanjut ke pemasangan komponen yang lain. Untuk memasangkannya seperti yang tadi, itu murnya dimasukin di lubang yang udah ada tersedia. Langsung menggunakan kunci Inggris untuk mengencangkannya. Kalau ada bisa pakai kunci pas, lebih gampang, lebih baik. Nah, selesai pemasangan pipanya, kita pengontrolan ke atas. Takut-takut waktu dari dibuka itu si pipanya lepas dari lubangnya. Kita periksa dulu ke atas, ke bagian gigi. Kita periksa. Nah, si pipa itu lepas dari lubangnya. Nanti kalau misalkan udah dipakai, itu olinya tidak akan menyembur. Jadi si pipa itu harus masuk ke lubang. Di sana di atas itu ada lubang buat masuk pipa. Kita arahin si ujung pipanya ke lubang yang udah ada. Kalau udah pas, kita ditekan ke bawah supaya si pipanya jadi masuk ke lubang yang udah tersedia. Nah, sebelah situ itu pipanya. Nah, setelah udah terpasang si pipanya, kita kontrol yang lubang kecil itu. Si lubang kecil itu fungsinya untuk menyalurkan minyak yang dari pipa. Pipanya masuk ke asnya keluar sedikit-sedikit ke bagian gigi. Jadi harus si lubang kecil itu dikontrol, takut ada kotoran atau debu-debu yang menyumbat. Jadi nanti si minyaknya nggak akan menyumbur. Setelah terpasang dengan baik itu si pipanya, kita masukin si pipanya ke bagian pompa. Nah, seperti itu cara pemasangan pipanya. Pipa itu yang dari atas harus masuk ke bagian pompa. Nah, seperti itu cara pemasangannya. Kita menggunakan kunci Inggris. Lebih baik kalau ada pakai kunci 14. Nah, seperti itu. Setelah si emur udah kenceng, kita lanjut ke pemasangan tutup saringan. Tutup saringan fungsinya untuk menyaring debu-debu atau kotoran ke bawah, ketarik ke atas. Kita lindungi dengan saringannya. Itu gampang, tinggal pasang aja baut yang 2 biji itu. Kita pasangin.
Setelah terpasang, kita dikontrol ke tutup. Itu seharusnya kalau itu ada lubang itu harus ada terbuka sedikit. Jangan tertutup semuanya, harus ada celah-celah sedikit. Kita pemasangan pompa oli yang kurang berfungsi. Kita dicoba hasil jahitannya langsung. Dengan percobaan minyaknya udah berjalan dengan normal kembali atau masih ada tersumbat. Kita lanjut di pengecekan hasilnya. Nah, itu hasilnya udah bagus, udah oke. Kita lihat ke bagian minyak yang tadi diperbaiki, apakah udah lancar atau gimana. Kita kameranya diarahin ke kaca minyak. Nah, kita dites. Oh, itu minyaknya udah lancar, udah normal kembali seperti semula. Terima kasih udah menonton video.